Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan masih beri buat kami. Saatnya Tuhan kami ada bersama-sama di dalam rumah duka ini. Bukan berarti kami berputus asa, tetapi kami bersyukur Tuhan karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Bapa, kami akan mulaikan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya dibuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di saat musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan bagi setiap jiwa kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hati, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Berikan pertolongan bagi setiap kami, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ini iman kami Tuhan di dalam Engkau. Ku lewati sama dengan Engkau Tuhan, kami melewati setiap musim dalam hidup ini. Perkenangan-Mu ya teguhkan hati, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Berikan kami pertolongan Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian berturut-turut. Yang pertama dari seluruh jemaat Gereja Betani Nusantara Favor of God Palopo, dipersilakan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terlari, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
kasih atas persembahan pujian dari jemaat Betani Palopo. Puji nama Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku
Tuhan hadir menguatkan karena Yesus selalu menopang hidupku. karena Yesus Selalu menopang, karena Yesus selalu menopang. kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang melakukan yang terbaik. Tidak ada rancangan-Mu, rancangan kecelakaan, tapi punya rancangan hari depan yang punya pengharapan. Tuhan, kami tahu kami semua berduka karena kami kehilangan satu sahabat kami yang luar biasa, Bapak Pendeta Pratama Eri, Sarjana Teologi, yang telah melayani Engkau, yang sebagai ketua PRI juga, sebagai suami daripada ibu dan anak-anaknya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, dia sudah menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir dan menjadi pemenang bersama Tuhan. Tuhan, kami tahu kami mengasihi, bahkan keluarganya, kami semua begitu cepat kehilangan, dan kami merasa begitu cepat Tuhan memanggil dia. Tetapi Tuhan, kami belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau, bahwa Tuhan tidak punya rancangan yang buruk. Tuhan punya rancangan yang baik. Hamba-Mu sudah bersama Engkau di surga yang mulia. Dalam kemuliaan Bapa, Kau menyediakan mahkota kehidupan, di mana dia sudah berbahagia bersama Engkau. Tuhan, kami mengasihi hamba-Mu ini. Keluarga sangat mengasihi keluarga-Mu ini. Tetapi mereka percaya, kami percaya, Tuhan jauh lebih mengasihi hamba-Mu ini. Sehingga Kau panggil pulang hamba-Mu dalam kondisi yang terbaik. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk memahami apa yang Tuhan mau. Ajar kami untuk mengerti meskipun kami tidak mengerti. Tapi kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sebentar kami akan memberangkatkan ke tempat peristirahatannya di pemakaman. Kami tahu Tuhan akan bekerja, menyertai, melindungi kami semua. Khususnya kami semua Mas yang hadir bersama-sama keluarga, kerabat, sahabat yang hadir hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Sampaikan firman-Mu, sampaikan firman-Mu sebagai isi hati-Mu. Diberkatilah kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selamat untuk kembali Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom, haleluya. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Sinode Gereja Betani Nusantara dan semua pejabat hamba Tuhan. Saya tiba tadi pagi, saya berangkat pagi-pagi sekali, jam 5 pagi dari Balikpapan, karena kemarin kami juga pelayanan sepanjang hari. Kemudian setelah saya itu kami flight ke Makassar. Di Makassar saya langsung dijemput, tidak ke bandara, ke dalam terminal, ada yang nunggu, langsung pindah pesawat ke Palupo. Jadi pagi ini kami tiba, karena sebetulnya kami ingin lebih awal. Tetapi saya komunikasi dengan Ibu Pendeta Anneke bahwa Pak Eri keluarga menyiapkan hari Senin ini untuk pemakaman, karena masih ada keluarga yang baru tiba hari Sabtu kemarin. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tahu kami semua kehilangan Pak Eri, terutama keluarga besar yang dikasihi orang tua, kerabat kita semua. Tetapi waktu peristiwa beliau dalam kondisi sakit yang begitu cepat,
Bu Pendeta Anneke sempat telepon saya, Pak tolong doakan, Pak Pendeta Samuel tolong doakan, Pak Ketua Sinode tolong doakan Pak Eri. Saya kaget, saya nggak pernah lihat Pak Eri sakit, nggak pernah lihat Pak Eri mengeluh. Saya tahu Pak Eri, Bapak Ibu sekalian, kami beberapa kali bersama Pak Ferry, kami sama-sama keliling. Kalau saya ke khususnya ke Palupu dan sekitarnya Sulsel ini, beliau selalu berusaha bersama Pak Ferry mendampingi saya. Terakhir saya ke Tentena bersama beliau. Dan Bapak Ibu sekalian, beliau orangnya, saya percaya tadi Pak Lurah sempat ngobrol sama saya. Memang orang baik itu tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja dan banyak berbuat. Saya percaya Pak Eri adalah salah satu orang yang bukan cuma baik, tapi dia jadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita semua kehilangan. Waktu saya tiba-tiba setelah doakan, beliau dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saya doa minta sembuh, tapi Tuhan langsung ditelepon sama Bu Anneke the voice note, Pak Eri udah begitu cepat pulang. Wah, saya terpukul, saudara, saya kaget. Saya yakin keluarga semua kaget, karena masih banyak yang harus kita kerjakan ke depan. Tiba-tiba saya berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan panggil hambanya begitu cepat? Tuhan kasih saya ayat Yohanes 12 ayat 24. Tuhan sampaikan begini, ini benih kehidupan. Beliau itu seperti apa yang di Alkitab katakan Yohanes 12 ayat 24. Yesus berkata, Yohanes 12 ayat 24, aku berkata kepadamu, semua baca sama-sama ya bawa Alkitab, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang percaya katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, waktu saya dapat ayat ini, Tuhan menyampaikan begini, bahwa hambanya ini seperti biji gandum yang ditanam mati. Tapi dia tidak mati, saudara. Dia sudah bersama Tuhan memperoleh mahkota kehidupan. Rasul Paulus berkata, aku menyelesaikan pertandingan imanku dan memelihara imanku sampai garis akhir. Bapak Ibu sekalian, Hamsal berkata, orang yang dikenal semasa hidupnya adalah semua kebaikannya. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, apalagi Pak Eri salah satu hamba Tuhan yang melayani bersama-sama, apalagi Pak Eri masih ketua panitia pembangunan ya Bu ya, gereja kita yang di Palupu. Kita rindu supaya sampai selesai baru, tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tahukah Bapak Ibu sekalian, Yesus berkata, biji itu kalau masuk jatuh dalam tanah dan mati, kalau belum masuk dia tetap satu biji saja. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kekristenan kita diajarkan bukan belajar menjadi hidup biasa. Hidup kita ini hidup yang menjadi terang dan garam, jadi berkat. Kalau saya kasih mic ini kepada Bapak-Bapak pendeta, hamba Tuhan, semua teman-teman, sahabat, semua Bapak Ibu sekalian pasti semua sepakat dengan saya. Pak Eri ini seorang yang rendah hati, yang suka menolong, yang berbuat banyak. Saya selalu kalau ketemu Pak Eri, saya tanya banyak hal waktu urus izin gereja dan macam-macam. Ini bukan akhir. Ini adalah sebuah awal untuk kota Palupu. Hamba Tuhan di abad 19 tahun 1800 sekian namanya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth dikenal seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Inggris dan membangkitkan banyak orang mati. Di tengah pelayanannya dia diberitahu istrinya sakit keras. Waktu dia pulang kembali, sampai di rumahnya, dia mendapat istrinya meninggal. Dan istrinya hidup kembali. Istrinya duduk, saudara, di peti jenazah. Dan dia ngomong begini, Smith, kenapa kau panggil aku? Aku sudah senang sama Tuhan di surga. Udah menderita di dunia sudah
Aku akhiri dan aku masuk dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Karena aku kembali ke tempat yang dimana Bapa di surga menyediakan tempat yang sesungguhnya kita semua orang percaya akan masuk dalam perjanjian rumah Bapa di surga. Pakai kemudian isinya membaringkan tubuhnya dan mengembuskan harus terakhir dan meninggal. Kadang-kadang kita memaksa Tuhan dengan mau kita, tapi ternyata Tuhan ajar kita untuk mengerti. Seperti Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang itu orang yang terpanggil sesuai rencana. Rencana Tuhan tidak mudah. Tapi berterima kasih atas apa yang Tuhan izinkan terjadi. Doa saya tidak akan mati untuk selama. Mari kita yang masih diberi Tuhan anugerah. Mari kita menyelesaikan pertandingan garis akhir kita. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus selama-lamanya. Satu kali saya bayi 3 bulan sampai jadi pemuda tidak pernah dibesarkan oleh ayah ibu saya. Jadi saya kehilangan masa di mana orang tua dan anak kasih itu tidak terkoneksi papa dan mama. Anda boleh bisa semua istri, anak-anak, keluarga besar, orang tua, kerabat, kakak, adik, saudara kami semua ipar yang mengantar bersama-sama sebentar ke tempat pemakaman beliau, tempat istirahatnya sementara. Kami tahu Tuhan, biar air mata yang mengalir bukan air mata duka cita. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi air mata yang mengalir ada air mata kasih. Bahwa percaya satu kali kami akan berjumpa kembali di dalam kemuliaan bersama hamba-Mu, Pak Eri. Tuhan kuatkan, hiburkan istri, anak-anak, orang tua, kakak, adik, saudara, semua kami dikuatkan. Roh Kudus, Roh Parakletos, Kau hadir di tengah kami. Kau menguatkan kami, Kau menghiburkan kami. Kami percaya kami akan membawa beliau ke tempat peristirahatannya. Janji firman-Mu, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu tidak akan mati untuk selama-lamanya. Karena kami percaya Tuhan, waktu nanti sangkakala ditiup, Tuhan akan turun di awan-awan. Mereka yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kami yang hidup akan diangkat bersama-sama untuk masuk dalam kemuliaan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Ku rindu, kulihat wajahnya, kulihat wajahnya. Yesus pelepas biru, langit biru di sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kotamu itu kesana. Yohanes 11 ayat 25, kata Yesus kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, siapa orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menjamin kami semua bahwa kami tidak akan mati untuk selama-lamanya. Termasuk hamba-Mu Pak Eri, dia sudah hidup kekal bersama Tuhan.
dalam kemuliaan. Karena Engkau yang menjamin dan firman-Mu yang menjamin. Sekali lagi kuatkan dan hiburkan istri, anak-anak, orang tua, kerabat semua kami. Kami tahu, kami percaya, kami akan berjumpa di Yerusalem yang baru, kota yang mulia. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Kulihat wajahnya Yesus melepasku. Di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada ratap tangis. Yang ada adalah kebahagiaan, pujian, penyembahan bersama Engkau. Bapa, di akhir daripada ibadah ini, sebelum kami nanti akan acara-acara berikutnya, kami akan berangkatkan sebentar rombongan yang muda. Kami minta tangan Tuhan menyertai kami semua. Dari tempat rumah ini nanti kami akan ke gereja. Setelah itu kami akan menuju ke tempat peristirahatannya. Kalau ada marah baik, kecelakaan tidak baik, roh jahat kami tolak dalam nama Yesus. Semua rombongan dilindungi oleh Tuhan sampai tujuan dengan selamat, dengan sukacita, dan berkat Tuhan mengalir. Hamba-Mu Ibu Pendeta Anneke sebagai saudara ipar, Pak Tias, hamba-hamba Tuhan semua yang hadir, tidak satu persatu ditinggalkan oleh Tuhan. Kau kuatkan, Kau ambil keputusan dalam hidup kami, bahwa kami akan layani Tuhan seumur hidup kami. Dan kami percaya lewat apa yang Kau panggil pulang hamba-Mu Pak Eri, kami akan melihat penuaian jiwa yang besar atas gereja-Mu, atas umat-Mu, atas kota ini. Terima kasih Bapa. Janji-Mu pasti digenapi. Janji-Mu ya dan amin. Di akhir ibadah pelepasan jenazah ini, kami angkat tangan kami. Kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai kita semua, dan Tuhan memberi kita semua damai dan sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin 3 kali dalam nama Yesus. Amin. 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 Tuhan berkati. Silakan untuk kembali dan serahkan pada pemimpin ibadah. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum itu sekali lagi kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Kami bersyukur berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma MTH yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kembalikan pengurapan-Mu Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan siang hari ini juga Tuhan kami akan berikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, kami percaya Tuhan kembalikan berkat-Mu berlimpah-limpah atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Melewati lembah
pujian.
Ini ponakan-ponakan dari Papi Heri. Kami hanya mau berkata selamat jalan buat Papi yang kami kasihi, yang selalu berkata, ayo Mi. Orang-orang yang tahu kata ini pasti dia akan berkata, ayo Mi, adakah? Dan tidak pernah dia berkata tidak ada. Ponakan-ponakannya merasa sangat kehilangan orang yang jadi panutan, yang selalu menasehati mereka. Kami ipar-iparnya, hari terakhir kami kumpul semua di Makassar. Tapi satu hal lagi kembali kami berkata, semua karena kedaulatannya Tuhan. Jadi buat adik-adik, ipar-ipar, keponakan bahkan cucu, relakan dia. Sekalipun tidak ada yang berkata lagi, adakah, ayo Mi. Tapi percayalah, dia sudah tenang bersama Bapa di surga. Buat adik kami, Ida, kau tidak sendiri. Kami ada kakak-kakakmu, kami ada ipar-iparmu yang selalu mendukung dan menopang. Saya percaya ini sangat tidak pernah dipikirkan. Mereka yang selalu bersama bertiga akhirnya tinggal berdua. Saya tadi malam Bapak Ibu, sedihnya adalah Erin tiba-tiba sakit. Biasanya dia bersendaguro bersama dengan sepupu-sepupunya yang dari Toraja. Karena sepupu-sepupunya dari Toraja itu sebaya dengan dia. Tapi dia mulai dari kemarin sore, dia sudah tidak pernah keluar-keluar. Dia tetap di kamar. Dan dia berkata seperti ini. Saya bilang, kenapa Dek di dalam? Dan hatiku sedih. Saya pikir, sedih kenapa ya? Kok sedih kenapa Dek? Tidak, sedih saja. Saya pikir dia tahu Bapak Ibu. Dia dari tadi malam muntah-muntah. Hari ini pun. Dan sempat saya gendong tadi, saya katakan, kenapa Dek? Dalam bisakah Mami tua? Karena dia saya panggil Mami tua dari kecil sama saya, saudara. Bisakah Mami tua, papiku tidak usah dibawa? Dia berkata, biar papiku di sini, saya dan Mami yang mau rawat dia. Bahwa sebentar lagi dia terakhir lihat jasad papinya. Dan itu dia sudah pesankan, satu pesanku, tidak usah bawa papiku pergi di rumahnya yang baru. Erin berjanji tidak akan menikah untuk urus papi dan Mami. Ungkapan anak kecil Bapak Ibu. Tapi saya percaya buat adikku Ida dan Erin, ada keluarga yang bisa menemani. Ada keluarga dari kemenakan Papi Heri, saudara-saudara yang bisa menemani. Ada bapak yang masih Tuhan izinkan ada sampai hari ini bisa menemani. Saya tahu ini berat buat mereka berdua, karena mereka tidak pernah berpisah. Berat. Tapi mari kita dukung bersama. Tolong bantu dalam doa supaya ada kekuatan yang baru. Saya percaya dia akan melaksanakan, melanjutkan apa yang menjadi keinginan Papi Heri. Istrinya sudah berkomitmen akan melanjutkan apa yang menjadi kerinduannya dia, dan dia akan melanjutkan apa yang sudah ditinggalkan buat Papi Heri. Mungkin ini dari kami, saudara, ipar, keponakan dan cucu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, demikian ibadah yang boleh kita ikuti bersama pada siang hari ini, ibadah
pelepasan jenazah almarhum Pendeta Erisina, Sarjana Teologi. Kita melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan atau ungkapan hati. Yang pertama dari keluarga yang akan diwakili oleh Pendeta Anneke Elizabeth Mandei, Magister Teologi, sekaligus mewakili juga Gereja Bethany Favor of God Sulawesi Selatan, dan juga selaku Ketua Badan Pekerja Daerah Gereja Bethany Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Saya berdiri lagi di sini. Saya mewakili Gereja Bethany Nusantara untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Saya mewakili juga Gereja Bethany Nusantara yang ada di Sulawesi Selatan. Saya juga mewakili Korda FOG yang ada di Sulawesi. Dan saya juga mewakili Gembala Jemaat yang ada di Palopo ini, dan juga mewakili keluarga. Sebenarnya Bapak kekasih yang akan mewakili untuk keluarga, tapi beliau bilang jangan Mi, karena saya juga tidak tahan, pasti saya menangis. Saya bilang juga saya juga begitu, tapi ya terima kasih Pak. Bapak Ibu, terima kasih buat kehadiran kita semua teristimewa. Saya juga berterima kasih kepada Ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma MTH, yang luar biasa saudara. Waktu saya telepon pas Amin, Pak, itu Pak Heri pergi. Ternyata dia mau dengar suara dari Bapak Gembalanya. Beliau juga langsung berkata saya akan usahakan untuk ke sana, karena beliau lagi ada di Malang memimpin satu kegiatan rohani. Semua pengurus bahkan sangat terkejut dengan berita ini, karena beliau sebenarnya harus ikut rakerda pada tanggal 19 sampai 21 di Balikpapan. Tapi urus mungkin juga faktor kecapean. Pak Heri ini bukan pekerja secara fisik, tapi dia bekerja secara otaknya. Jadi dia tidak seperti kita mungkin angkat sana angkat sini, tidak, tapi otaknya yang berjalan, dan itu menjadi beban juga mungkin. Itu mungkin Bapak Ibu. Dan saudara yang kemarin saya saksikan bahwa saya bukan istri Pak Heri, saya kakak ipar Pak Heri, tapi saya merasa kehilangan. Kenapa? Sejak Gereja Bethany dimulai banyak saling mensupport, ada banyak saling perdebatan terjadi saudara untuk membangun gereja. Itu perdebatan yang notabene-nya hampir setiap hari. Kok sudah diawasi kayak itu bangunan, sudah ditunggu kita lagi punya. Kami sering berdebat, kami sering tapi tidak pernah sampai bermusuhan, enggak. Karena kalau bermusuhan, saya kakaknya, istrinya itu adik saya. Jadi benih yang tidak akan pernah muncul lagi benih yang lain kalau tidak ada satu yang gugur. Dan saya kemarin saudara berkata begini, iya Tuhan ya, saya nggak tahu apa tentang pembangunan ini, nanti begini, nanti begini. Ternyata itu kata terakhir. Pekerjaan gereja kami di sana sudah bagi gembala jemaat menghadapi banyak titik-titik tekanan-tekanan. Dia selalu menguatkan saya. Itu menguatkan saya, itu tantangan. Tapi hari ini banyak jemaat-jemaat yang mendukung, dan pasti mereka akan mensupport kami. Sangat mendukung kami, dan tidak ya Bapak AKBP. Maaf Pak ya, pada Papi Heri hanya satu pesan saya, kalau sekalipun Papi Heri sudah tolong saya juga diperhatiin, sekalipun keluarga yang menjadi kenangan buat Papi Heri. Dan terima kasih buat semua jemaat. Banyak menjanjikan sesuatu, tapi dia nyatakan pekerjaan itu. Saya bangga sekali saudara. Waktu di pekarangan kamar mayat, waktu mobil ambulans sudah mau jalan, saya lihat itu mobil-mobil
mobil-mobil dari hotel-hotel yang ada, dan owner-owner bahkan manajernya sendiri yang datang. Saya bangga saudara sebagai itu pesan, tapi terima kasih buat kehadirannya. Biarlah apa yang terjadi hari ini itu yang terbaik dan waktu yang terbaik buat Papi Heri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Terima kasih kepada keluarga, juga mewakili BPD Gereja Betani Nusantara Sulawesi Selatan, juga mewakili Gembala Jemaat Gereja Betani Favor of God Palopo. Dan kita akan mendengarkan ungkapan hati selanjutnya dari Ketua Sinode Gereja Betani Nusantara, kepada Bapak Samuel Kusuma, Magister Teologi. Dengan hormat disilakan. Bapak Ibu sekalian, shalom. Shalom, haleluya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan dalam pesan firman Tuhan. Satu hal Bapak Ibu sekalian, semua kita akan mengalami lahir, hidup, dan satu kali kita pulang. Saya sebagai Ketua Sinode punya pesan yang sangat luar biasa kepada Pak Eri dan keluarga, karena beliau adalah seorang yang sangat menjadi berkat. Selalu tidak pernah ada kata tidak. Beliau selalu kata, ya, siap, semua bisa. Saya tutup dengan satu hal, biarlah keberangkatan, kepulangan beliau ke rumah Bapa menjadikan kita semua diingatkan Tuhan, bahwa kita semua harus ingat akan semua yang Tuhan berikan buat kita. Kita harus bawa dalam hidup kita menghadap Tuhan. Secara khusus buat ibu, anak-anak, keluarga besar, semua pelayan-pelayan Tuhan, mari kita selalu menyelesaikan pertandingan iman kita sampai garis akhir, menjadi pemenang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Singkat, padat, dan jelas. Ya. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan atau ungkapan hati dari pemerintah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Lurah Boting kepada Bapak Denny Gani SAN. Dengan hormat disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili pemerintah Kota Palopo untuk mengungkapkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga atas berpulangnya orang yang sama-sama kita kasihi, Pendeta Eri STH, yang kami kasihi keluarga almarhum, yang saya hormati Ketua Sinode Gereja Betani Nusantara, dengan hormat saya sebut namanya Pendeta Samuel Kusuma MTH, yang saya hormati pendeta-pendeta dan pelayan-pelayan gereja, yang saya hormati juga unsur pemerintah yang cepat hadir sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian pula dari unsur TNI dan Polri yang saya hormati, jemaat-jemaat dari denominasi gereja yang sempat hadir di tempat ini, dan para pelayat, para hadirin, rumpun keluarga yang berduka. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, waktu, dan kekuatan, sehingga kebersamaan kita pada hari ini bukanlah kuat dan hebat kita, namun kita percaya bahwa ada rancangan dan rencana Tuhan untuk kita dapat bersama di tempat ini. Lewat sidang perkabungan ini,
secara pribadi saya juga mewakili pemerintah Wali Kota Palopo, Ibu Naili, dan Wakil Wali Kota Palopo, Bapak Dr. Ahmad Saripudin Daud, beserta jajarannya, Sekda, bahkan camat, dan sampai di pemerintah kelurahan, saya sendiri sebagai pejabat kelurahan. Ya, dan mohon izin juga lewat waktu yang baik ini saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin banyak dari keluarga-keluarga saya di sini yang tinggal di sekitar rumah duka ataupun dari beberapa tempat di Kelurahan Boting yang belum mengenal saya. Jadi sinilah saya mengenalkan diri. Jadi saya sekarang menjabat sebagai Lurah Boting. Jadi nama saya Denny Gani. Orang biasa akrab dipanggil dengan Denny. Jadi saya ceritakan sedikit. Saya dilantik pada tanggal 19 Februari dan melaksanakan sertijab pada tanggal 23 Februari 2006. Jadi saya resmi almarhum juga saya kenal sebagai sosok yang mempunyai pribadi yang sangat humble, cepat akrab, dan sangat santun terhadap siapapun, baik dengan kolega-koleganya, dengan karyawannya, dengan teman-temannya. Saya sendiri merasakan hal itu sebelum saya berada di pemerintahan. Saya sudah kenal dengan beliau, terlebih lagi dengan istri almarhum. Kan istri almarhum itu saya sealamat tempat tinggal yaitu berada di Kompleks Ahsanuddin Padang Pandang. Jadi saya itu merupakan teman dekat sama istrinya, teman gereja dulu juga di sana di Gereja Okumene Padang Pandang. Ibu Ida yang saya kenal itu, Ibu Ida itu kembar, ada namanya Ani juga kembarnya. Ya, jadi kami keluarga itu kenal bahwa itu adalah keluarga Mandai di Kompleks Ahsanuddin Padang Pandang. Kita sama-sama merasa kehilangan, dan ini terbukti bahwa berapa banyak ucapan-ucapan melalui karangan bunga, melalui SMS, menyampaikan beberapa hal mungkin yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kami. Sebagaimana kita ketahui bahwa almarhum ini berpulang karena sesuatu penyakit yang terkait dengan wabah. Mohon maaf sebelumnya, kembali lagi saya sampaikan bahwa tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa mengurangi kepedulian saya juga, saya ingin menyampaikan bahwa setelah bertemu dengan keluarga, saya mencari tahu bahwa bagaimana anunya sampai dia tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ternyata ada riwayat itu adalah terkena DBD ya, yang menurut keterangan dari keluarga. Dan itu pun kami dari pihak pemerintah kelurahan mencari tahu, ternyata ada 2 kasus yang kami ketemukan. Pertama ada di RW 2 dan itu berikutnya ada di sini. Ya, jadi untuk yang di RW 2 itu kami sudah menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan untuk melakukan pengasapan pembasmian nyamuk nyamuknya, dan itu kami sudah lakukan. Namun ketika pihak Dinas Kesehatan akan datang ke sini, namun saya bilang dulu jangan dulu karena ini masih suasana jenazah masih ada di semayamkan, dan terus nantilah setelah segala rangkaian acara baru kita bisa dengan persetujuan keluarga dan tetangga sekitarnya. Dan kami juga secara pribadi sekali lagi mengungkapkan duka yang mendalam bagi saudara kami almarhum Heri. Namun sebagai pribadi saya juga memberikan penguatan bagi keluarga. Ini sudah bisa digunakan. Terima kasih.
inilah yang mohon maaf apabila ada pelayanan kami dari pemerintah yang kurang maksimal, dan kami juga secara pribadi, saya sebagai pribadi, saya butuh bantuan dan dukungan dari segenap warga untuk kita saling bekerja sama, berkolaborasi untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Jadi itu saja yang saya mau sampaikan selaku pemerintah. Lebih kurangnya dimohon maafkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Si Bapak Lurah Boting. Kemudian kita akan dengarkan ungkapan hati selanjutnya, masih ada 2 ya. Jadi mohon bersabar. Kami mengundang dari perwakilan Forum Komunikasi Antar Gereja yang ada di Kota Palopo. Ya, Shalom Bapak Ketua Sinode, seluruh pengurus, pejabat dari Gereja Betani Nusantara di Sulawesi Selatan dan juga di Kota Palopo, rekan-rekan pendeta, Bapak Lurah, dan seluruh kolega saya dari Forum Komunikasi Gereja, Bapak Justin, Kepala BPN di BNN ya, Kepala BNN di Toraja, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan NRK. Beliau ini pernah tugas di Palopo dan kami sering berkomunikasi. Singkat saja, karena sebelum-sebelumnya juga kami sudah menyampaikan beberapa kali tentang ucapan duka yang kami boleh sampaikan kembali pada saat ini. Nah, sebelumnya saya juga menyapa Bapak Budi Rani Ratu, ya, ada beliau bersama dengan kita, salah satu rekan kami juga di forum sebelumnya. Bapak Eri adalah orang yang bekerja dalam diam. Waktu kita rapat, beliau menyimak, dia catat dengan baik tanpa berkomentar. Lalu kemudian setelah itu dia mulai menghubungi, Pak, saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan itu. Dan tidak butuh waktu lama, kadang dalam waktu sejam saja sudah kelihatan apa yang dikerjakan. Dan terakhir kami komunikasi waktu hari Sabtu, rupanya beliau sementara dalam perjalanan ke Makassar. Jadi beliau pergi ke Makassar itu masih nyetir sendiri, lalu pulang sudah diantar dengan mobil jenazah. Jadi beliau kalau dibilang cuma pergi ya menjemput ya kepulangannya ke surga. Itu bagi kita tentu berat ya untuk keadaan seperti itu. Tapi bagi dia, kiranya Tuhan menolong ibu, anak, dan semua keluarga, khususnya keluarga besar Jemaat Betani Nusantara Palopo yang sangat-sangat berduka, sangat bersedih dengan kepergian beliau. Kiranya Tuhan menguatkan senantiasa. Amin. Ya, terima kasih. Ungkapan hati yang terakhir dari PHRI Kota Palopo yang akan disampaikan oleh Bapak Ansir Ismu selaku penasehat PHRI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
Wali Kota Palopo atau yang mewakili, yang saya hormati Camat Wara atau mewakili, yang saya hormati Lurah Boting beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, yang saya hormati Ketua Sinode yang hadir bersama-sama kita, yang saya hormati Kepala BNN Toraja, yang juga ex-kepala BNN Kota Palopo, yang juga mantan Kapolsek Bara. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir bersama-sama kita. Bapak Ibu yang saya hormati, almarhum Bapak Eri Sina merupakan sosok yang saya anggap sangat baik, moralitas bagus, pribadi bagus. Karena saya tahu sosok almarhum ini sejak saya menjabat kepala pusat niaga Palopo, kepala pasar waktu itu. Dia waktu itu masih manajer Hotel Mulia. Banyak membantu program pemerintah, termasuk kita mau merebut Adipura, kota sehat. Sering kita lakukan kegiatan di pertemuan di Hotel Mulia. Itu. Selanjutnya almarhum saya menjabat Camat Wara waktu itu. Pak ST2 itu kepala BNN. Almarhum juga banyak membantu program pemerintah, termasuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial kemasyarakatan. Itu banyak sekali yang almarhum juga melibatkan diri. Dan saat saya menjabat Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Disbudpar Kota Palopo, maka saya memilih almarhum jadi Ketua PRI Kota Palopo dalam pembentukan dukungan terhadap kepariwisataan, baik itu PRI maupun Asita dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kepariwisataan. Ketenangan almarhum ditempatkan di surganya Allah sebagai kesabaran, ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kami dari PRI, Persatuan Hotel Restoran Kota Palopo. Dan selanjutnya itu pembacaan riwayat hidup. Kami akan membacakan riwayat hidup almarhum Pendeta Pratama Erisina Sarjana Teologi. Nama Erisina Sarjana Teologi. Tempat dan tanggal lahir Palopo 8 Agustus 1977. Agama Kristen. Alamat Perumahan Citra Batara Blok C4 Jalan Kehutanan Kota Palopo. Anak dari ayah Markus Sinda, ibu Ludia Lomo almarhumah. Almarhum adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Anak pertama Fatima, anak kedua Suwarni, anak ketiga Dina, anak keempat Novenus, anak kelima Yusraini, anak keenam Edi, dan anak yang terakhir yaitu Erisina almarhum. Istri Farida Riani Mandei. Anak Fania Erin Putri Sina, berumur 7 tahun. Riwayat pendidikan dari almarhum Pendeta Erisina Sarjana Teologi. SD di Sekolah Dasar Bara Rampuang. Sekolah menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Kristen Palopo. Kemudian sekolah teknik menengah di Sekolah Teknik Menengah Negeri Palopo. Kemudian melanjutkan ke jenjang strata 1 yaitu sarjana strata 1 teologi di Institut Kristen Borneo Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2025.
Riwayat pekerjaan. Yang pertama, Hotel Buana selama 2 tahun. Yang kedua, Hotel Kumala selama 2 tahun. Hotel Mulia Indah kurang lebih 10 tahun. Sejak tahun 2004, almarhum mulai merintis usaha dan bisnis sendiri. Yang pertama yaitu usaha catering Mulia 2004 sampai sekarang. Yang kedua, Wisma Idola. Yang ketiga, Wisma Pelangi. Yang keempat, Wisma Sentosa. Yang kelima, Wisma Seruni. Yang keenam, Hotel Warna. Dan yang ketujuh, Hotel Harapan. Usaha wisma dan hotel dimulai dari tahun 2006 sampai sekarang. Kemudian riwayat organisasi dari almarhum. Yang pertama, Ketua PHRI Kota Palopo dari tahun 2015 sampai sekarang. Yang kedua, Penasehat SMSI Kota Palopo sampai sekarang. Yang ketiga, Pejabat Gereja Betani Nusantara Favor of God Palopo tahun 2015 sampai sekarang. Sekretaris Gereja, Ketua Diaken, dan Ketua Pembangunan. Yang keempat, Pengurus Badan Pekerja Daerah Gereja Betani Nusantara Sulawesi Selatan sejak 2025 sampai sekarang sebagai Wakil Sekretaris. Jadi wakil saya sudah mendahului saya. Yang kelima, Pengurus PGPI Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia bagian Humas sejak tahun 2025 sampai sekarang. Yang keenam, Pengurus FKG bagian Humas bergerak di bidang pemerintahan sejak Januari 2026 sampai sekarang. Almarhum dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina, Kota Makassar, Selasa 24 Februari 2026 pada pukul 19.58 waktu Indonesia Tengah. Demikian riwayat hidup almarhum Pendeta Pratama Erisina, Sarjana Teologi. Kemudian kami akan membacakan ucapan turut berduka cita. Ucapan bela sungkawa lewat karangan bunga. Yang pertama, Sinode Gereja Betani Nusantara. Yang kedua, Irjen Polisi Purnawirawan Frederick Kalalembang. Yang ketiga, Anggiat Sinaga. Ketua BPD PHRI Sulawesi Selatan Nasrullah Karim. Sekretaris BPD PHRI Sulawesi Selatan. Yang keempat, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia PGPI Kota Palopo. Yang kelima, Dr. Erik G. Amba, spesialis ortopedi. Yang keenam, Haji Budi Harta Winata, Ketua Umum IKA. Mulriyadi, Sarjana Pendidikan, Sekretaris Umum IKA. Francisca Bendahara Taming Somba, Ketua Harian. Yang ketujuh, Kompol Deni R. Sarjana Sosial, Magister Manajemen, Kasubdit 5, Dit Intelkam Polda Sulawesi Selatan. Yang kedelapan, Aldi Aldrial Rivalini Somalinggi, Sarjana Ekonomi, anggota DPRD Kota Palopo. Yang kesembilan, anggota Family Altar Jordan. Yang ke-10, Bintang Interior. Yang ke-11, Sekolah Lentera Harapan. 12, alumni Sekolah Menengah Pertama Kristen Kota Palopo angkatan 1993. Red Doors Indonesia. 14, istri tercinta dan anak terkasih keluarga besar Mandai Agustina. 15, keluarga Alfonso Walanda Magister Teologi, Balikpapan, Kalimantan Timur. Panitia Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja. 17, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia PMTI Kota Palopo. 18, Insinyur Haji Irwan Bahkrisyam, Sarjana STIMP Bupati Lu Timur, alumni STMN 96 Kota Palopo. 19, alumni 96 STMN Palopo
atau yang sekarang SMKN 2 Palopo. 20 dosen Aero Center Training, Sintike Maya Sarjana Ekonomi nge Magister Pendidikan. 21 Rusdam Lalong, owner Hostel Banua Wisata. 22 BM Hotel dan Resto Cafe, Selvia Pasande Sarjana Ekonomi. 23 David Somalinggi. 24 SMKN 5 Kota Palopo jurusan perhotelan. 25 Buana Hotel. 26 keluarga Dodi Lantapi. 27 BPC PHRI Pare-Pare. 28 Hotel Agrowisata. 29 Hotel Mulia Indah. 30 Velu Hotel dan Arwana Hotel Palopo. 31 PT Graha Mega Fortuna dan Waitido. 32 rekan-rekan pengurus Forum Komunikasi Gereja-Gereja Kota Palopo. 33 Gembala Pengerja dan seluruh gereja Betani Nusantara Favor of God Kota Palopo. 34 Aero Generation Gereja Betani Nusantara FOG Palopo. 35 Gereja Betani Nusantara FOG Sulawesi Selatan. 36 Keluarga Besar Percetakan Ivan Art. 37 Keluarga Besar Dondo Kambei Mendei Manado Sulawesi Utara, Palopo Sulawesi Selatan. Itulah ucapan belasungkawa lewat karangan bunga, dan ada ungkapan belasungkawa secara tertulis. Ungkapan belasungkawa dari Ketua Sinode Gereja Betani Nusantara, Rektor Institut Kristen Borneo Balikpapan, Gembala Senior Gereja Betani Nusantara Favor of God, Pendeta Dr. Samuel Kusuma Magister Teologi, turut berduka cita atas berpulangnya almarhum Bapak Pendeta Pratama Erisina Sarjana Teologi ke pangkuan Bapa di sorga. Tuhan menghibur dan menguatkan segenap keluarga. Ucapan bela sungkawa yang sama dari Gereja Betani Nusantara Sulawesi Selatan, tim Gereja Betani Nusantara Favor of God Sulawesi, Pendeta Anneke Elizabeth Mandei Magister Teologi. Ucapan bela sungkawa segenap keluarga besar Gembala dan Jemaat Gereja Betani Nusantara Favor of God Palopo. Ucapan bela sungkawa Youth Aero Generation Gereja Betani Favor of God Palopo. Ucapan bela sungkawa Sekolah Minggu Gereja Betani Favor of God Palopo. Ucapan bela sungkawa Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Pendeta Dr. Jason Joram Balom Papueng Magister Teologi. Selanjutnya, ucapan bela sungkawa Wali Kota Palopo beserta seluruh staf dan jajarannya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Pendeta Pratama Erisina Sarjana Teologi. Wali Kota Palopo tertanda Naili Trisal. Ucapan bela sungkawa dari Kecamatan Wara. Camat Wara tertanda Salong Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Ucapan bela sungkawa dari Kelurahan Boting. Lurah Boting Deni Gani SAN, Sekretaris Lurah Jenny Apantan Sarjana SPI. Kasih PMK Rahmawati Arifin SPD. Kasih Pemerintahan Muhammad Saiful Bahri Baso SAN. Babinsa Kelurahan Boting Serka Muksin. Babin Kamtipmas Aibda Sulkarnain. Ketua LPMK Gerhana Gerson Upa. Ketua PKK
Rita Sarjana Ekonomi. Lurah Boting tertanda Deni Gani SAN. Ucapan bela sungkawa dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Boting, Kecamatan Warak. Tertanda Gerhana Gerson Upa selaku ketua. Ucapan bela sungkawa dari Babinsa Kelurahan Boting. Serka Muksin selaku Babinsa Kelurahan Boting. Ucapan bela sungkawa dari Babin Kamtipmas Aibda Sulkarnain. Ucapan bela sungkawa dari Ketua RT 4 tertanda Hasrianti. Ucapan bela sungkawa dari RT 1 RW 4 tertanda Suhaimi. Ucapan bela sungkawa dari Ketua RT 2 RW 4 tertanda Peter. Ucapan bela sungkawa dari Ketua RT 3 RW 4 tertanda Astri Bungalo. Ucapan bela sungkawa dari Ketua RT 4 RW 4 tertanda Irawati. Ungkapan bela sungkawa dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo beserta staf mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita. Subkifli Halid, Sarjana Teknik, Magister Sains selaku Kepala. Ucapan bela sungkawa dari Asosiasi Pendeta Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Palopo, Ketua Pendeta Yonatan Lolwangin Magister Teologi, Sekretaris Pendeta Joko Lelono Magister Teologi. Ucapan bela sungkawa dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Agape Palopo, Gembala Jemaat Pendeta Yonatan Lolwangin Magister Teologi, Sekretaris Jemaat Patang Lolwangin Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Ucapan bela sungkawa keluarga besar Kementerian Agama Kota Palopo atas kembalinya Bapak Pendeta Pratama Erisina Sarjana Teologi ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo Haji Usman Senong, Sarjana Agama MH. Kasubag TU Haji Mikail, Sarjana Pendidikan Islam MH. Ucapan bela sungkawa dari BPC PHRI Palopo. Ucapan bela sungkawa media Palopo Pos. Dan yang terakhir, ucapan bela sungkawa lewat sosial media FB, Instagram, dan WA. Turut berduka cita atas berpulangnya almarhum Bapak PDP Erisina Sarjana Teologi ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan menghiburkan dan menguatkan segenap keluarga. Itulah ungkapan bela sungkawa lewat karangan bunga dan lewat tertulis yang kami bacakan. Dan kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan pundi kasih. Penyerahan pundi kasih yang pertama yaitu dari Gereja Bethany Favor of God Palopo. Kami minta perwakilan dari keluarga untuk
Ya, kami minta kesediaan Ibu Ida, istri almarhum, untuk datang Palopo. Selanjutnya Gereja Betani Favor of God Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya Gereja Betani Favor of God Makale. Dan yang terakhir alumni ST Negeri Palopo. Ya, silakan. Ya, saya meminta salah satu diaken kami, Bapak Rian, untuk bisa mewakili Gereja Betani FOG Palopo untuk menyerahkan pundi kasih ini. Ini adalah pundi kasih dari ibadah-ibadah kita, yang mulai dari pembukaan dan ibadah yang kedua dari PGPI, ibadah ketiga dari FKG, dan ibadah keempat dari tim FOG Sulawesi. Dan untuk hari ini, jadi saya minta dengan hormat Bapak Rian untuk bisa maju ke depan untuk bisa menyampaikan pundi kasih ini buat Ya, selanjutnya dari Betani FOG Sulawesi Selatan yang diserahkan oleh Pendeta Muda Daniel Kalaben, Sarjana Teologi. Ya, oke. Dari alumni ST Negeri Palopo. Ya. Oke. Inilah teman-teman angkatan almarhum tahun 96. Iya. Dan kami sampaikan bahwa ada juga pundi kasih dari Rektor Institut Kristen Borneo dan beberapa pejabat dan alumni lulusan tahun 2025 Agustus tahun 2025, termasuk kami, dan ada beberapa teman kami yang hadir hari ini yang diwisuda bersama dengan almarhum Agustus 2025 ya, di Institut Kristen Borneo Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan ternyata dia lebih dulu dari semua lulusan yang ada. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk acara selanjutnya, yaitu penghormatan terakhir dari keluarga kepada almarhum. Nanti akan dipandu oleh Pendeta Anneke. Saya berharap tidak bosan-bosan melihat saya. Bapak Ibu, sebelum kita penutupan peti, saya akan menyampaikan rute perjalanan kita yang akan dipandu dengan berkat daripada FKG untuk pengurus daripada Bapak almarhum PDP Irisina. Dan sekarang kita akan masuk di acara berikutnya, adalah saya minta dengan hormat, kebetulan kami ingin memberikan sesuatu kenangan bunga dari keluarga untuk almarhum, dan saya akan memandu mungkin. Ya, silakan Bapak terkasih kami bisa maju ke depan. Rizka, bunganya nih. Ya, Bapak maju Pak, Bapak kasih satu-satu. Dan disusul oleh untuk Bapak dulu. Tolong dipandu. Kakak yang kedua, kakak yang kedua, apa yang mewakili? Te amo
Tolong dimatikan lah ininya, inaktif aja. Terlebih dahulu, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak
rumah Tuhan ini, di gereja Beta Nusantara Abgat Paluku ini. Hambamu sudah kau panggil pulang Tuhan. Dengan firman-Mu, Yohanes pasal 12, biji gandum ditanam, maka mati, maka akan menghasilkan banyak buah. Dibawa ke rumah Tuhan ini, di mana dia sebagai ketua panitia pembangunan. Meskipun gedung gereja ini belum selesai, tapi Tuhan tahu dia akan diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Semua yang dia kerjakan, Tuhan membuat semua berlipat dari Tuhan, sehingga gereja ini dapat diselesaikan dengan cepat. Diberkati Ibu Ida, diberkati anaknya, diberkati semua kami Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan bahwa almarhum sudah bersama Tuhan di dalam surga yang mulia. Diberkati semua kami, berkat dalam nama Allah Bapa, berkat dalam nama Allah Putra, dalam Allah Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dari tempat gedung gereja Beta Nusantara Abgat Paluku ini, kami akan bawa ke tempat istirahatannya, pemakamannya. Berkati dalam nama Yesus, semua lancar, selamat, pulang pergi dengan sukacita, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu cukup, langsung kita berangkatkan. Seperti pengkhotbah pasal yang ketiga, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang percaya firman Tuhan, amin, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menyaksikan kedaulatan Tuhan. Hambanya Pak Pendeta 8 Agustus 1977 dan dia wafat 24 Februari 2026. Kenapa firman Tuhan yang berkata untuk segala sesuatu ada waktu. Dan pada waktu Tuhan. Selamat jalan hambanya Pak Eri. Kau telah mendapat tempat yang terbaik
bersama Bapa di surga. Biar istri, anak-anak, keluarga kita yang ditinggalkan, semua yang menghadap tempat ini diberi Tuhan kekuatan. Dan hari ini kita menanam apa yang Tuhan janjikan. Yesus berkata, akulah kebangkitan hidup, barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Kau telah menuntun kami semua. Tergenapilah pengkhotbah pasal 3. Di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Hamba-Mu telah menggenapi apa yang Kau lakukan dalam firman. Ada waktu kronos yang kita miliki. Waktu Kairos telah tiba untuk hamba-Mu, Pak Eri Sina, yang sudah Engkau panggil. Yang orang kudus yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Amin. Dan kami yang hidup akan diangkat bersama-sama Tuhan. Amin. Dalam kemuliaan, dan kami bersama-sama Kristus dalam perjamuan kawin anak tunggal. Dalam Susi guntuk sarang alo kilat merasai bongi Susi to nasiok lang